Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Khairani dengan nomor NIM 2111021014 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga perbankan. Apa itu perbankan? Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan tujuan bank. Dari definisi sebelumnya, sudah terdapat fungsi dan tujuan bank, yang mana sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dan perlu dana. Kegiatan menghimpun dana ini contohnya seperti simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Dan kegiatan menyalurkan dana contohnya kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya atau lembaga keuangan non-bank. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral berwenang menjaga nilai mata uang tetap stabil, baik terhadap barang dan jasa maupun nilai tukar dengan mata uang asing. Selain itu, bank sentral juga memiliki fungsi mencetak uang, menetapkan suku bunga, dan menjaga kestabilitas keuangan. Kedudukan bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Lalu selanjutnya ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, bank milik pemerintah atau swasta yang sudah terdaftar, seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA, Bank Danamon, dan lain-lain. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BPR yang ada di masyarakat adalah Bank Desa, Bank Pasar, Bank Kredit Desa, Bank Kredit Kecamatan, dan lain-lain. Lembaga keuangan yang kedua ada lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan lainnya, yang terbagi menjadi 9 jenis. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk jual beli surat berharga, saham, dan obligasi. Lalu yang kedua ada pasar uang dan valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Jenis yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam berperan dalam menyimpan dan memberi pinjaman ke anggotanya dengan prinsip kekeluargaan dan skalanya lebih kecil dibanding lembaga keuangan lainnya. Contohnya, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Yang keempat ada pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan
Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan barang berharga atau hartanya, misalnya emas, perhiasan, atau kendaraan bermotor. Yang kelima ada leasing. Leasing adalah perusahaan sewa guna usaha dengan layanan berupa pembiayaan barang berharga, berupa kendaraan dengan metode pembayaran angsuran atau cash. Yang keenam ada asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan proteksi keuangan berupa ganti rugi atas risiko yang dialami nasabah. Contoh produk yang disediakan perusahaan asuransi adalah asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, hingga asuransi properti. Contoh perusahaannya seperti Jasara Harja. Yang ketujuh ada anjak piutang. Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang satu perusahaan dalam transaksi perdagangan nasional maupun internasional. Lalu yang kedelapan ada modal ventura. Modal ventura adalah lembaga yang bergerak dalam aktivitas pembiayaan perusahaan yang mendapatkan bantuan modal. Biasanya kegiatan modal ventura ini meliputi aktivitas penyertaan saham, obligasi, hingga pembiayaan bagi hasil suatu bisnis. Yang terakhir ada dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan keuangan jaminan masa tua dengan memotong gaji pegawai setiap bulannya untuk persiapan pensiun. Dana yang dihimpun ini akan diberikan kembali pada individu di masa pensiun nanti. Lalu masuk pada klasifikasi bank. Bank diklasifikasikan berdasarkan beberapa macam perspektif. Ada yang dari segi fungsinya, dari segi kepemilikannya, dari segi status, dan dari segi penentuan harganya. Dari segi fungsinya, ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Klasifikasi dari segi kepemilikannya. Ada bank pemerintah, bank swasta nasional, bank koperasi, bank asing, dan bank campuran. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lalu bank swasta nasional adalah bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia. Lalu bank koperasi, yaitu bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Lalu ada bank asing, yaitu bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing, baik swasta maupun pemerintah asing. Lalu yang terakhir ada bank campuran, yaitu bank yang modalnya dimiliki swasta nasional Indonesia dan asing, dan pada umumnya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Lalu klasifikasi dari segi status. Ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya berhubungan dengan valuta asing. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valuta asing. Lalu yang keempat dari segi penentuan harganya. Ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan. Sedangkan bank syariah, bank yang penentuan harganya tidak mendapatkan atau menempatkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lalu kita akan membahas mengenai sejarah perbankan.
Pada masa penjajahan Hindia Belanda, terdapat 3 bank, yakni yang pertama ada De Javase Bank, yang berdiri pada 10 Oktober tahun 1827, yang mana sekarang dinamakan Bank Indonesia, yang berdiri sejak 6 Desember 1951. Lalu yang kedua ada De Algemene Volkskrediet Bank, yang berdiri tahun 1934 di Batavia, yang sekarang adalah BRI. Yang terakhir ada De Postbank, berdiri tahun 1898, yang sekarang dinamakan Bank Tabungan Negara, yang berdiri sejak 1968. Selain 3 bank di atas yang milik pemerintah, ada juga bank milik pribumi, milik Belanda, Inggris, Jepang, dan Cina yang bebas dari campur tangan pemerintah. Sejarah perbankan di Indonesia pada tahun 1949 sampai sekarang. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang didirikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang sebelumnya bernama De Javase Bank, yang berdiri tanggal 10 Oktober tahun 1827, kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1951 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Lalu bank umum milik pemerintah atau BNI, BRI, BTN, Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, dan Bapindo yang kemudian bergabung dengan nama Bank Mandiri tahun 1999. Selain itu, ada bank milik swasta maupun milik asing, serta Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.